Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah berapa lama kita salat setiap hari? 5 kali sehari, mungkin puluhan tahun lamanya. Kita rukuk, sujud, membaca doa, tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar sedang salat? Atau hanya sedang mengulang gerakan yang sudah kuhafal sejak kecil? Banyak dari kita terbiasa menjalankan salat seperti rutinitas, cepat-cepat, terburu waktu, bahkan kadang sambil memikirkan urusan dunia. Tapi tahukah engkau, para wali Allah tidak memulai salat hanya dengan berdiri dan mengangkat tangan. Mereka memulai salat dengan membuka pintu yang tak terlihat, pintu menuju kehadiran Allah di dalam hati. Karena bagi mereka, salat bukan sekadar kewajiban, salat adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba yang fana dengan Tuhan yang maha kekal. Pertemuan antara jiwa yang lemah dengan sumber segala kekuatan. Di hadapan pintu ini, mereka berhenti sejenak. Menarik napas dalam-dalam, melepaskan dunia, satu persatu. Semua beban, semua urusan, semua nama, pangkat, dan masalah, dibiarkan jatuh dari pundak. Sampai hanya tersisa satu kesadaran, aku akan berdiri di hadapan Allah. Inilah yang disebut oleh para arif billah sebagai pintu pemahaman, gerbang yang memisahkan salat orang awam dan salat para wali. Salat yang dilakukan bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena cinta. Karena rindu untuk berada dalam kehadirannya. Sebagian orang berkata, bukankah cukup kita menunaikan salat 5 waktu? Benar, secara syariat itu cukup. Tapi di sisi lain, salat itu memiliki lapisan-lapisan makna. Di luar, kita bergerak. Tapi di dalam, hati harus hidup. Jika tubuh salat, tapi hati masih berjalan di pasar dunia, maka salat itu seperti jasad tanpa ruh. Para wali mengatakan, tidak semua orang yang salat itu berdiri di hadapan Allah. Kalimat itu menohok, namun membuka mata. Karena sesungguhnya, berdiri dalam salat adalah berdiri dalam kesadaran penuh bahwa, aku tidak ada, yang ada hanyalah Dia. Itulah awal dari makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka selainnya menjadi kecil, bahkan hilang. Pintu ini hanya bisa terbuka jika seseorang rela menanggalkan dunia sebelum takbir pertamanya. Ia bukan lagi sekadar melafazkan, Allahu Akbar, dengan lisan, tapi mengucapkannya dari kedalaman jiwa yang telah kosong dari selain Allah. Maka, ketika ia mengangkat tangannya, bukan hanya tangan yang terangkat, tapi seluruh egonya, seluruh keterikatannya, seluruh aku-nya ikut dilepaskan. Saat itulah salat menjadi jalan lenyapnya dunia. Saat takbir pertama dikumandangkan, alam semesta seolah berhenti. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran abadi, bahwa engkau sedang berdiri di hadapannya, berbicara langsung kepadanya. Dan dari sinilah, perjalanan menuju rahasia solat para wali dimulai. Bagian 2, mengapa kita salat? Membedah rutinitas tanpa rasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, coba tanyakan pada dirimu sendiri, dengan jujur dan tanpa berpura-pura. Mengapa aku salat? Apakah karena panggilan cinta, atau karena takut dosa? Apakah karena kerinduan untuk bertemu Allah, atau hanya karena kewajiban yang harus diselesaikan sebelum waktu habis? Pertanyaan ini sederhana, tapi mengguncang dasar jiwa. Sebab di balik setiap takbir, ada niat yang menjadi cermin siapa sebenarnya kita di hadapan Allah. Dan banyak di antara kita, tanpa sadar, telah mengubah salat menjadi rutinitas yang kosong dari rasa. Kita berdiri, rukuk, sujud, tetapi hati kita tidak ikut hadir. Raga menghadap kiblat, tapi hati berkelana jauh, ke pasar, ke kantor, ke urusan dunia yang tiada henti. Inilah tragedi spiritual yang paling halus namun paling berbahaya. Salat yang seharusnya menjadi mikraj, perjalanan menuju Allah, justru berubah menjadi beban yang ingin segera diselesaikan. Kita berkata, aku harus salat dulu, bukan, aku ingin bertemu Allah. Kita melangkah ke sajadah, tapi hati kita masih menimbang sisa pekerjaan. Kita mengucap, Allahu Akbar, tapi yang terlintas di kepala adalah dunia yang tak pernah selesai. Padahal, salat diciptakan bukan untuk menambah beban, melainkan untuk menenangkan beban. Bukan untuk sekadar menggugurkan kewajiban, tapi untuk menghidupkan hubungan antara hamba dan RAB-nya. Namun, saat kita memisahkan gerak tubuh dari kehadiran hati,
maka salat kehilangan ruhnya. Ia menjadi sekadar ritual fisik, seperti tubuh yang sujud tanpa jiwa. Bayangkan seseorang berbicara kepada kekasihnya, tapi matanya melihat ke tempat lain, pikirannya melayang, dan hatinya tak bersama ucapan. Apakah itu masih disebut pertemuan? Begitu pula salat yang tidak dihadiri hati, ia adalah tubuh yang sujud tanpa jiwa yang tunduk. Allah tidak memandang seberapa indah bacaanmu, atau seberapa khusyuk gerakanmu di mata manusia. Yang Allah lihat adalah hati yang hadir. Karena dari hati yang hidup, lahir makna dalam setiap gerakan. Dari hati yang sadar, muncul getar cinta di setiap sujud. Dan ketika hati mati, seluruh gerakan hanya menjadi bayangan. Kita menyebut nama Allah, tapi tidak merasakannya. Kita sujud, tapi tidak benar-benar tunduk. Kita berdoa, tapi tak lagi merasakan kehadiran zat yang kita panggil. Saudaraku, inilah sebab mengapa salat terasa berat bagi sebagian orang. Bukan karena gerakannya yang sulit, tapi karena hatinya tertutup dari rasa hadir bersama Allah. Tubuhnya di sajadah, tapi jiwanya masih di dunia. Maka sebelum memperindah bacaan, sebelum memperlama rukuk, ada hal yang jauh lebih penting, menghidupkan hati yang menyembah. Karena tanpa hati yang sadar, salat hanyalah kewajiban tanpa kehidupan. Dan disinilah perjalanan kita berlanjut. Jika selama ini kita telah salat dengan raga tanpa ruh, lalu bagaimana agar salat benar-benar hidup dalam jiwa kita? Bagaimana agar setiap takbir menjadi pintu yang membuka kehadiran Allah dalam diri kita? Itulah yang akan kita ungkap dalam bagian 3, menyalakan kembali ruh salat, dari gerak menuju hadir. Bagian 3, membongkar mitos khusyuk. Saudaraku yang dirahmati Allah, berapa kali kita mendengar orang berkata, sulit sekali khusyuk dalam salat. Seolah-olah khusyuk adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para nabi, wali, atau orang suci yang hidup di gua-gua dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Padahal, anggapan itu hanyalah mitos, sebuah keyakinan keliru yang membuat banyak orang menyerah sebelum mencoba. Khusyuk bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia bukan anugerah yang jatuh dari langit begitu saja, melainkan buah dari latihan kesadaran. Khusyuk tidak berarti tanpa pikiran, tanpa gangguan, atau tanpa suara dunia. Khusyuk berarti kemampuan untuk kembali, setiap kali hati mulai pergi. Karena hakikatnya, khusyuk bukan tentang meniadakan pikiran, tetapi tentang mengembalikan hati ke pusatnya, Allah. Setiap kali kita salat dan pikiran melayang, itu bukan kegagalan, itu kesempatan. Kesempatan untuk sadar, dan menarik hati kembali kepadanya. Itulah makna khusyuk yang sejati, bukan kesempurnaan yang tak terusik, tetapi kesetiaan untuk kembali kepada Allah berulang kali. Para wali Allah pun dulu manusia biasa seperti kita. Mereka juga pernah tergoda oleh dunia, pikirannya melayang di tengah salat, hatinya bergetar oleh urusan duniawi. Namun mereka tidak berhenti di sana. Mereka melatih diri, bukan dengan memaksa pikiran berhenti, tetapi dengan menjadikan setiap gangguan sebagai panggilan untuk kembali. Mereka sadar bahwa salat bukanlah pelarian dari dunia, tetapi cara menyatukan dunia dengan Tuhan. Ketika tubuhmu di bumi, tapi hatimu menyadari Allah di balik setiap gerak kehidupan, itulah khusyuk yang sebenarnya. Khusyuk bukan berarti melupakan dunia, tapi melihat Allah di tengah dunia. Karena itu, salat 5 waktu bukanlah beban yang memisahkanmu dari hidup, tapi justru stasiun pengisian energi spiritual yang menyalakan kembali kesadaranmu setiap hari. Setiap waktu salat adalah panggilan untuk berhenti sejenak dari arus dunia, menyambung kembali kabel ruhani yang sering terputus oleh kesibukan. Saat engkau berdiri di hadapan Allah, engkau sedang mengisi ulang batinmu dengan cahaya kehadirannya. Bayangkan, 5 kali sehari Allah memanggilmu untuk kembali mengingat siapa dirimu, agar kau tak larut dalam arus dunia yang menipu. Salat bukan sekadar ritual pengingat waktu, tapi jembatan antara dunia yang fana dan alam ruh yang kekal. Saudaraku, khusyuk bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia lahir dari niat yang benar, hati yang sadar, dan latihan yang terus-menerus. Semakin sering engkau mengembalikan hatimu di tengah salat, semakin halus pula hubunganmu dengan Allah. Dan pada akhirnya, salat tak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan perjumpaan yang kau rindukan setiap saat. Maka jangan takut gagal khusyuk, takutlah jika engkau berhenti mencoba.
Sebab Allah tidak meminta kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam perjalanan. Dan setelah kita memahami bahwa khusyuk bukanlah mitos, maka kini saatnya kita melangkah lebih dalam. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan salat batin? Inilah yang akan kita gali bersama dalam bagian 4, Rahasia Salat Batin, Menyentuh Allah Tanpa Suara. Bagian 4 memasuki inti, apa itu salat batin? Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita membongkar mitos tentang khusyuk, kini saatnya kita melangkah lebih dalam, menuju inti dari seluruh rahasia ibadah, salat batin. Banyak orang mengira bahwa salat hanya terjadi di atas sajadah, 5 kali sehari, dalam waktu dan arah yang telah ditentukan. Namun, para arif billah, para kekasih Allah, melihat salat dengan pandangan yang lebih dalam. Bagi mereka, salat sejati bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi kesadaran hati yang tak pernah padam. Mereka menyebutnya salat batin, salat yang terus hidup meski tubuh tak sedang berdiri, rukuk, atau sujud. Salat batin adalah kehadiran hati yang berkesinambungan di hadapan Allah. Ia bukan tentang waktu, bukan tentang tempat, melainkan tentang keterhubungan. Hati yang hidup dalam salat batin adalah hati yang tidak pernah terputus darinya. Baik saat bekerja, berjalan, berbicara, bahkan ketika diam dalam sepi. Salat batin adalah hudhur al-qalb, hadirnya hati bersama Allah dalam setiap helaan napas. Setiap napas menjadi tasbih, setiap pandangan menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah. Tidak ada lagi batas antara ibadah dan kehidupan, karena seluruh hidup menjadi ibadah itu sendiri. Inilah makna sejati dari sabda Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Bukan hanya salat formal 5 waktu, tapi salat dalam arti yang paling dalam. Yakni menjadikan setiap detik kehidupan sebagai jembatan untuk mengingat Allah. Saudaraku, gerakan lahiriah dalam salat hanyalah wadah. Tapi isi dari wadah itu adalah kehadiran hati. Tanpa isi, wadah menjadi kosong. Begitu pula dengan salat, tanpa kehadiran hati, ia hanyalah gerakan yang hampa. Maka ketika kita berdiri, rukuk, sujud, jangan berhenti di gerakannya. Rasakan kehadiran Allah yang engkau hadapi. Ketika engkau membaca Al-Fatihah, jangan sekadar melafazkan ayat, tapi biarkan hatimu berbicara kepadanya. Ketika engkau sujud, jangan hanya menyentuhkan dahi ke tanah, tapi tenggelamkan seluruh egomu dalam kehinaan seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Inilah salat batin, salat yang tidak berakhir ketika salam diucapkan. Ia terus berlanjut, menembus batas waktu dan ruang. Setelah engkau menoleh ke kanan dan ke kiri, dunia tetap menjadi sajadahmu. Setiap langkahmu di bumi adalah kelanjutan dari sujudmu di hadapan Allah. Salat batin menjadikan hidupmu sebagai tauhid yang hidup. Segala sesuatu menjadi satu arah, menuju Allah. Tidak ada lagi dua kesadaran, satu untuk dunia dan satu untuk ibadah, karena keduanya telah bersatu dalam kehadiran ilahi yang terus menyala. Beginilah para wali hidup. Mereka berdagang tapi tetap salat. Mereka berbicara tapi hatinya tetap berzikir. Mereka tidur tapi jiwanya tetap mengingat Allah. Mereka tidak menunggu waktu azan untuk hadir kepada Tuhan, karena hati mereka telah menjadi rumah kehadirannya setiap saat. Saudaraku, inilah inti dari salat yang diajarkan para kekasih Allah, salat yang tidak mengenal batas waktu, karena hati telah menyatu dengan Sang Pencipta waktu. Salat yang tidak menunggu panggilan muadzin, karena hati mereka telah berzikir tanpa henti. Dan setelah kita memahami hakikat salat batin ini, pertanyaan berikutnya pun muncul. Bagaimana cara melatih hati agar mampu hadir di hadapan Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada? Inilah yang akan kita bahas dalam bagian 5, latihan hati, menjaga kesadaran di tengah dunia. Bagian 5, hubungan salat batin dengan tauhid dan makrifat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami apa itu salat batin, kesadaran yang terus hidup dan terhubung dengan Allah, kini kita akan melangkah lebih dalam lagi. Sebab, salat batin tidak hanya tentang hadirnya hati, tetapi juga tentang tauhid dan makrifat, dua inti tertinggi dalam perjalanan ruhani seorang hamba. Tauhid adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia adalah fondasi pertama dari seluruh amal, seluruh doa, seluruh kehidupan. Namun makrifat adalah langkah berikutnya, pengenalan mendalam kepada Allah hingga hati tidak sekadar tahu,
tetapi merasakan keberadaannya di setiap hela napas. Tauhid adalah ucapan, El-Ilaha Il-Allah. Sementara makrifat adalah menyadari dan menghidupi makna kalimat itu dalam setiap denyut kehidupan. Dan di antara tauhid dan makrifat, berdirilah salat batin sebagai jembatannya. Ketika seseorang menegakkan salat batin, ia sedang menghidupkan tauhid di dalam dirinya. Ia tidak lagi menyembah karena takut atau berharap, tetapi karena hatinya telah mengenal siapa yang disembah. Ia tidak lagi memandang Allah sebagai sesuatu yang jauh di langit, tetapi sebagai zat yang selalu bersamanya, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Salat batin menjadikan tauhid bukan sekadar kalimat, tapi pengalaman hidup yang nyata. Setiap kali hati hadir dalam salat, ia sedang menafikan segala selain Allah, inilah hakikat El-Ilaha. Dan ketika hati tenggelam dalam rasa hadir bersamanya, ia sedang meneguhkan Il-Allah. Maka setiap sujud menjadi deklarasi tauhid yang hidup. Setiap napas menjadi zikir yang tak terputus. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia rindu untuk berjumpa. Dan kerinduan itu tidak selalu menunggu kematian. Karena bagi para arif billah, berjumpa dengan Allah, bisa terjadi setiap kali hati menyatu dalam kesadaran ilahi. Mereka merasakan hadirat Allah di tengah dunia, dalam kesunyian, dalam kesibukan, bahkan dalam penderitaan. Sebab makrifat bukan berarti melihat dengan mata, tetapi dengan hati yang terbuka dan disinari cahayanya. Di tahap ini, segala kejadian di dunia tidak lagi dilihat dengan pandangan biasa, melainkan dengan kacamata tauhid. Tidak ada kebetulan, tidak ada sia-sia. Setiap takdir, setiap kesulitan, setiap pertemuan, semua adalah bagian dari tarian ilahi yang sempurna. Orang yang hidup dalam salat batin tidak lagi banyak mengeluh. Karena ia tahu, segala sesuatu yang terjadi berasal dari Allah. Dan yang berasal darinya pasti mengandung rahmat, meski kadang tersembunyi di balik ujian. Inilah sebabnya para wali Allah tampak begitu damai di tengah badai kehidupan. Mereka tidak hidup tanpa ujian, bahkan kadang diuji lebih berat dari manusia biasa. Tetapi hati mereka selalu bersujud, meski tubuh mereka sedang berjalan di dunia. Sujud mereka bukan hanya gerakan, melainkan keadaan jiwa. Mereka selalu dalam keadaan, sujud batin, tunduk total di hadapan kehendaknya. Dan dari sujud batin itulah lahir kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Saudaraku, inilah hubungan suci antara salat batin, tauhid, dan makrifat. Salat batin menyalakan tauhid. Tauhid membuka jalan makrifat. Dan makrifat menuntun jiwa kembali kepada sumber segala cinta, Allah yang Maha Esa. Dan ketika hati telah mengenalnya, salat tak lagi menjadi kewajiban yang memberatkan, melainkan perjumpaan yang dirindukan. Dari sinilah kita akan melangkah lebih dalam, menuju rahasia terdalam para kekasih Allah, yakni bagaimana hati bisa terus bersujud bahkan di luar waktu salat. Semua itu akan terungkap dalam bagian 6, sujud tanpa gerak, ketika hati tak pernah berhenti menyembah. Bagian 6, salat batin dalam kehidupan sehari-hari. Salat batin bukan sekadar konsep yang tinggi dan abstrak, ia adalah napas yang menghidupi seluruh aktivitas kita. Ia tidak berhenti di sajadah, tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Ia menjelma menjadi kesadaran yang hadir di tengah hiruk-pikuk dunia. Di sinilah rahasia para wali tersingkap. Mereka tidak hanya salat 5 kali sehari, tetapi hidup mereka adalah salat itu sendiri. Bayangkan seorang ibu di dapur, memasak untuk keluarganya. Tangannya bergerak mengaduk, tapi hatinya berzikir pelan, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Uap panas menempel di wajahnya, namun yang ia rasakan justru kesejukan hati, karena setiap gerak dan aroma masakan itu ia niatkan sebagai ibadah. Ia tak sekadar menyiapkan makanan, ia sedang menyalurkan kasih Allah lewat tangannya. Inilah salat batin, kesadaran bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi sujud bila dilakukan dengan niat yang benar. Atau bayangkan seorang pekerja di kantor, yang setiap hari menghadapi tekanan, target, dan kesibukan duniawi. Mungkin ia tak sempat membaca ayat panjang atau duduk lama dalam zikir, tapi di sela-sela aktivitasnya, ia menghela napas panjang dan berkata dalam hati, Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada Mu. Saat itu, ia sedang bersujud, bukan dengan dahi, tapi dengan hatinya. Itulah bentuk salat batin yang hidup,
menyerahkan segala hasil kerja kepada sang pemilik rezeki. Begitu pula seorang pelajar yang tengah menghadapi ujian. Ia menatap lembar soal dengan gugup, lalu dalam diam ia berbisik, "Tolong aku, ya Rab, berilah cahaya dalam pikiranku." Ia tidak sedang membaca doa panjang, tapi hatinya sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Di momen itu, ia tidak sedang sendirian. Itulah hakikat salat batin, hubungan yang tidak pernah putus, bahkan ketika lisan diam. Salat batin juga hadir dalam tindakan sosial. Ketika kita memaafkan orang yang menyakiti kita, itu adalah bentuk sujud yang paling lembut. Ketika kita menolong tanpa pamrih, itu adalah ruku, hati yang penuh kasih. Ketika kita bersyukur di tengah kesempitan, itulah tahiyat batin yang sejati. Dalam semua itu, tubuh boleh bergerak di dunia, tetapi jiwa sedang berputar di hadapan Allah. Maka jangan pernah pisahkan salat dari kehidupan, karena sejatinya kehidupan adalah salat itu sendiri. Setiap detak jantung adalah panggilan adzan dalam dirimu, setiap napas adalah tasbih yang tak pernah berhenti. Jika engkau mampu melihat dunia dengan kesadaran itu, maka tak ada lagi ruang hampa di antara waktu zuhur dan asar, antara maghrib dan isya, karena seluruh hidupmu telah menjadi mihrab yang terbuka bagi cinta Allah. Dan disitulah letak keindahan sejati, ketika engkau tidak lagi mencari waktu untuk salat, tapi engkau hidup di dalam salat itu sendiri. Bagian 7, peran salat lahiriah dalam salat batin. Banyak orang yang setelah memahami makna salat batin, mulai berpikir bahwa salat lahiriah tak lagi sepenting itu. Mereka merasa bahwa yang utama adalah hati yang terhubung, bukan gerakan tubuh. Namun disinilah letak kesalahpahaman yang halus, sebab salat lahiriah justru adalah jembatan yang mengantarkan kita menuju salat batin. Ia adalah pintu yang harus kita masuki sebelum mencapai ruang terdalam dari kehadiran bersama Allah. Salat lahiriah adalah latihan disiplin bagi jiwa. Ia mengatur waktu, gerak, dan arah agar manusia belajar tunduk pada kehendak ilahi. Ketika adzan berkumandang, kita menghentikan segala urusan dunia, lalu berdiri menghadap kiblat. Gerakan sederhana itu mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup ini punya poros, dan poros itu adalah Allah. Setiap takbir adalah deklarasi penyerahan diri. Ketika kita mengangkat tangan dan berkata, Allahu Akbar, seharusnya hati ikut mengangkat beban dunia dan melepaskannya. Kita tidak hanya mengangkat tangan, tapi juga mengangkat kesadaran dari bumi menuju langit. Rukuk mengajarkan kerendahan hati. Ia bukan sekadar membungkuk, tetapi menundukkan ego yang selama ini meninggi. Saat dahi hampir sejajar dengan lutut, kita diajarkan untuk menyadari, semua pencapaian, semua kesombongan, hanyalah debu di hadapan kebesaran Allah. Kemudian sujud, gerakan paling rendah, namun paling mulia. Di sanalah manusia benar-benar hilang di hadapan Sang Pencipta. Itulah puncak salat lahiriah sekaligus simbol dari penyerahan total batin. Gerakan fisik dalam salat bukanlah ritual kosong, tapi bahasa simbolik yang mengajarkan struktur batin. Ia seperti jasad bagi ruh. Tanpa jasad, ruh tak bisa menampakkan wujudnya, tanpa ruh, jasad hanyalah tubuh tanpa kehidupan. Begitu pula salat, tanpa gerakan lahiriah, hati akan sulit menemukan irama kehadiran, namun tanpa kehadiran hati, gerakan hanya menjadi rutinitas yang hampa. Keduanya harus menyatu agar salat benar-benar hidup. Wali Allah tidak pernah meninggalkan salat lahiriah, justru mereka menjaganya dengan penuh cinta. Karena disitulah mereka berjumpa dengan Allah dalam bentuk yang paling indah, bentuk disiplin, keteraturan, dan ketundukan total. Gerakan demi gerakan, lafaz demi lafaz, menjadi latihan bagi jiwa untuk mengenal siapa dirinya di hadapan Yang Maha Agung. Maka jangan pernah memisahkan salat batin dari salat lahiriah. Salat batin tumbuh di dalam wadah lahiriah seperti bunga yang mekar dari tanah. Gerakan adalah tanahnya, kesadaran adalah benihnya, dan kehadiran Allah adalah cahayanya. Bila salah satu diabaikan, maka bunga itu tak akan pernah tumbuh. Inilah keseimbangan yang dijaga para aulia, tubuhnya bergerak di bumi, hatinya sujud di langit. Gerakan salat mereka sederhana, tapi di baliknya mengalir samudra keheningan dan cinta. Karena bagi mereka, setiap takbir bukan sekadar pembuka salat, tapi gerbang menuju fana, lenyapnya dunia dalam pandangan, hingga yang tersisa hanyalah Allah semata. Agian 8, langkah praktis memulai salat batin.
Setelah memahami makna dan keseimbangan antara salat lahiriah dan batin, pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana cara memulainya? Bagaimana kita, manusia biasa dengan segala kesibukan dan kelemahan, dapat melatih diri untuk selalu terhubung dengan Allah, bukan hanya 5 kali sehari, tetapi 24 jam penuh? Kunci pertama ada pada zikir hati di sela aktivitas. Tidak perlu menunggu waktu luang atau tempat sunyi. Mulailah dengan menghadirkan kalimat pendek di dalam dada, Allah. Allah, ucapkan tanpa suara, hanya dalam kesadaran. Saat berjalan, bekerja, menulis, atau mencuci piring, biarkan hatimu berdetak bersama namanya. Ini bukan tentang jumlah zikir, tapi tentang irama batin yang tetap hidup. Lama-lama, engkau akan merasakan bahwa hati yang berzikir membuat jiwa lebih tenang, bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia. Langkah kedua, niat menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan. Sebelum melakukan sesuatu, ucapkan pelan dalam hati, Ya Allah, aku lakukan ini karena Mu. Niat kecil ini seperti menyalakan lampu di ruang gelap. Aktivitas duniawi, bekerja, belajar, mengurus anak, atau menolong sesama, akan berubah menjadi ibadah. Inilah inti salat batin, menghadirkan Allah dalam setiap langkah, agar tak ada lagi perbuatan yang kosong dari makna spiritual. Langkah ketiga, latih khusyuk di satu gerakan salat. Jangan menuntut diri untuk langsung sempurna. Cukup pilih satu momen dalam salat, misalnya saat sujud. Rasakan betul posisi itu, rasakan napasmu, dan sadari bahwa di sanalah engkau paling dekat dengan Allah. Jika satu gerakan itu hidup, maka gerakan lainnya akan mengikuti. Khusyuk tidak datang sekaligus, tapi tumbuh dari kesadaran yang terus diulang. Langkah keempat, sadari napas sebagai bentuk zikir diam. Tarik napas perlahan, lalu sadari, setiap hembusan adalah kehidupan yang diberikan Allah. Nafasmu bukan milikmu, ia adalah titipan yang terus mengingatkan bahwa engkau bergantung sepenuhnya padanya. Banyak wali melatih diri dengan cara ini, mengaitkan setiap hembusan napas dengan kesadaran ilahi. Saat itu, zikir bukan lagi sesuatu yang diucapkan, melainkan sesuatu yang dihidupi. Langkah kelima, munajat pribadi, ajak bicara Allah setiap waktu. Tidak harus dengan doa formal. Bicaralah kepadanya seperti kepada sahabat yang paling dekat. Ceritakan keresahanmu, kesulitanmu, bahkan kebahagiaan kecilmu. Katakan dengan jujur, Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau bersamaku. Kalimat sederhana seperti itu menumbuhkan hubungan yang hidup antara hamba dan Tuhan. Namun yang paling penting untuk diingat, salat batin adalah perjalanan, bukan tujuan instan. Jangan terburu-buru menilai hasilnya. Kadang hati terasa hening, kadang kosong, kadang penuh getar cinta, semuanya bagian dari proses. Tugasmu hanyalah terus berjalan, terus hadir, terus berusaha mengingatnya di setiap keadaan. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat engkau sampai, tapi seberapa tulus engkau melangkah menujunya. Jika engkau istiqomah, perlahan dunia luar akan terasa lebih ringan. Engkau mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan dalam diam, Ia selalu menyapa lewat setiap detak jantung dan napasmu. Disitulah salat batin mulai bersemi, menjadi cahaya lembut yang menerangi perjalanan hidupmu, tanpa henti, tanpa batas waktu. Bagian 9, salat menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Ketika salat batin mulai hidup dalam diri, sesuatu yang indah terjadi tanpa perlu dipaksakan. Salat yang dulu terasa berat kini menjadi ringan, bahkan dirindukan. Ia bukan lagi kewajiban yang harus diselesaikan, melainkan kebutuhan yang menenangkan jiwa. Seperti tubuh yang butuh air untuk hidup, ruh pun butuh salat untuk tetap bercahaya. Disinilah titik perubahan itu terjadi, dari sekadar menjalankan perintah menjadi menikmati perjumpaan. Dulu, azan mungkin terdengar sebagai panggilan rutinitas, tanda bahwa saatnya menunaikan kewajiban. Tapi kini, bagi hati yang telah mengenal Allah, azan terdengar seperti panggilan cinta. Ia bukan lagi beban, melainkan undangan lembut dari kekasih yang berkata, "Datanglah, aku menunggumu." Hati pun bergetar, bukan karena takut dosa, tapi karena rindu ingin kembali merasakan kedekatan yang hanya bisa ditemukan dalam sujud. Dalam tahap ini, salat tidak hanya menenangkan pikiran, tapi juga menata batin. Setiap kali berdiri menghadap kiblat,
hati terasa seperti sedang kembali ke rumah. Dunia boleh gaduh, tapi di dalam salat, ada ruang sunyi yang penuh cahaya. Dari ruang itulah lahir ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan. Orang yang benar-benar hidup dalam salat batin tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, karena hatinya tahu, semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Salat yang sejati melahirkan rasa syukur yang mendalam. Bahkan ketika cobaan datang, lidahnya tetap berkata, Alhamdulillah. Ia tahu bahwa dalam setiap ujian, ada rahmat yang tersembunyi. Dalam setiap kesedihan, ada panggilan lembut untuk kembali bersujud. Inilah ciri orang yang salatnya telah menjadi kebutuhan, ia tidak menunggu keadaan baik untuk salat, tapi justru mencari salat untuk memperbaiki keadaan. Dan perlahan, hidupnya berubah. Ia mulai melihat segala sesuatu dengan mata hati. Pekerjaan, keluarga, bahkan masalah duniawi, semuanya terasa lebih damai karena ia selalu merasa bersamanya. Tak ada lagi kesepian, sebab dalam setiap tarikan napas ia sadar, aku tidak sendiri. Disitulah letak kekuatan spiritual sejati, bukan pada banyaknya ibadah, tapi pada kehadiran Allah dalam setiap momen hidup. Kualitas hidup spiritual meningkat bukan karena banyaknya doa yang dihafal, tapi karena keintiman yang tumbuh dalam diam. Salat bukan lagi sekadar gerakan yang diulang, tapi dialog yang terus hidup antara hamba dan Tuhannya. Ia tidak lagi menunggu waktu salat untuk bertemu Allah, karena dalam setiap detik, hatinya telah berzikir tanpa suara. Inilah buah dari salat batin, kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia, ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Ia menemukan makna sejati dari firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ketika salat sudah menjadi kebutuhan, maka hidup pun menjadi ibadah yang utuh. Tak ada lagi perbedaan antara bekerja dan berzikir, antara bergerak dan bersujud, antara hidup dan beribadah. Semuanya menyatu dalam satu kesadaran, aku bersama Allah, dan Allah bersamaku. Bagian 10, inspirasi dari para sufi dan penubuh. Dalam perjalanan memahami salat batin, kita tak bisa lepas dari jejak para sufi, para pecinta Allah yang hidupnya menjadi cermin ketulusan dan kehadiran hati yang sempurna. Mereka bukan hanya ahli ilmu, tapi juga ahli rasa. Dari mereka, kita belajar bahwa salat bukan sekadar kewajiban, melainkan jembatan menuju cinta yang tiada batas. Syekh Abdul Qadir Jailani, sang wali agung, dikenal bukan karena banyaknya kata, tapi karena kedalaman hatinya. Beliau berkata, jagalah hatimu dalam setiap napas, sebab setiap napas yang tidak mengingat Allah adalah kematian kecil. Baginya, salat tidak berhenti setelah salam terakhir. Seluruh hidupnya adalah kesinambungan dari satu salat yang tak pernah usai, dari sajadah ke jalan, dari zikir ke amal, dari dunia menuju keabadian. Ia hidup dalam kesadaran konstan bahwa Allah selalu bersamanya. Itulah salat batin yang sesungguhnya, hati yang tidak pernah terputus dari Allah, bahkan ketika tubuh sedang beraktivitas. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan sufi yang membakar dunia dengan cintanya kepada Allah. Ia berkata, Ya Allah, jika aku menyembah MU karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembah MU karena mengharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembah MU karena cinta kepada MU, maka jangan kau jauhkan aku dari keindahan wajah MU. Dari Rabi'ah kita belajar bahwa puncak salat bukan pada rasa takut atau pamrih, melainkan cinta murni. Salat baginya adalah pertemuan kekasih dengan kekasih, sujud yang lahir dari rindu, bukan dari kewajiban. Imam Al-Ghazali, sang hujjatul Islam, menyebut salat sebagai mirajul mu'minin, tangga naiknya seorang mukmin menuju Allah. Dalam setiap rukuk dan sujud, ia melihat perjalanan ruhani dari alam dunia menuju hadirat ilahi. Ia menulis bahwa salat sejati adalah ketika hati turut rukuk bersama badan, dan ruh turut sujud bersama dahi. Artinya, bukan hanya tubuh yang bergerak, tapi seluruh kesadaran ikut tenggelam dalam kehadiran Allah. Dari mereka bertiga, kita memahami satu kebenaran yang sama. Salat sejati adalah gerakan hati yang tak pernah terputus. Ketika jasad berhenti sujud, hati tetap bersujud. Ketika lisan berhenti berzikir, ruh tetap berzikir. Inilah makna terdalam dari salat batin,
Sebuah kesadaran abadi bahwa tidak ada satupun detik di mana kita terpisah dari Allah. Saudaraku, perjalanan menuju salat batin bukan perjalanan yang instan. Ia adalah latihan lembut yang dimulai dari kesadaran kecil, dari niat sederhana, dari satu zikir yang dijaga. Tapi setiap langkah kecil itu bernilai besar di sisi Allah, karena setiap usaha untuk hadir adalah tanda cinta dari seorang hamba yang ingin mengenal Tuhannya. Maka, di akhir renungan ini, marilah kita berhenti sejenak, rasakan napasmu, sadari bahwa Allah sedang bersamamu, mendengar setiap bisikan hatimu. Katakan dalam diam, "Ya Allah, jadikan seluruh hidupku sebagai salatku, dan seluruh napasku sebagai zikirku." Semoga kita termasuk dalam golongan yang disebut Allah dalam firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring." Ya Allah, hidupkan hati kami agar selalu hadir dalam salat, dan jadikan setiap langkah kami sebagai sujud di jalan-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.